keluar dulu ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Vincent Bernupilat dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan mempresentasikan bisnis saya untuk kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Kali ini saya akan menjelaskan bisnis saya yang bernama Vinsmesk dengan slogan Healthy is Everything. Flash. Bukan gitar dulu. Jadi di sini ada isu yang diangkat atau kebutuhan pasar. Masker medis yang kami tawarkan adalah masker yang memiliki triple yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walau begitu, kami akan memberikan harga yang pastinya ramah di kantong masyarakat. Masker kain yang kami tawarkan merupakan masker yang memiliki tampilan modis dan nyaman untuk digunakan. Harga yang kami tawarkan juga tidak terlalu tinggi, harga yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Terus contoh kasus. Saat ini Indonesia dan seluruh dunia tengah dihadapkan dengan masa pandemi COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini dapat ditularkan dari orang satu ke orang lainnya melalui infeksi pernapasan. Virus ini ditularkan cairan yang dikeluarkan melalui bersin, batuk, maupun hanya sekedar menghirup pernapasan. Virus ini berkembang sangat cepat di dalam tenggorokan yang kemudian menyebar ke paru-paru. Virus ini juga bisa ditularkan melalui kontak fisik seperti berjabat tangan ataupun kontak fisik lainnya yang tanpa disadari kita menyentuh bagian tubuh lainnya seperti hidung. Dengan cara ini pula virus bisa masuk ke dalam tubuh. Cara-cara yang dianjurkan baik WHO maupun pemerintah untuk menjaga virus ini seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Menjaga jarak minimal yang harus diterapkan adalah sejauh 1 meter dan tidak membuat kerumunan lebih dari 5 orang. Lalu ada mencuci tangan, karena tangan bisa menjadi sumber seorang terinfeksi virus COVID-19. Tanpa disadari, tangan bisa saja menyentuh benda yang terdapat virus COVID-19 dan menyentuh bagian tubuh lainnya, terutama di daerah wajah. Pencegahan terakhir ada menggunakan masker. Masker sangat dianjurkan bagi orang yang akan pergi keluar rumah, terlebih bagi mereka yang sedang tidak sehat atau menunjukkan gejala. Masker juga sangat berefek dalam mencegah tertularnya virus ini. Namun dengan semakin tinggi minat dan semakin besarnya penggunaan masker pada kehidupan masyarakat, menyebabkan masker menjadi langka dan mengalami kenaikan harga yang cukup drastis. Tidak hanya masker medis yang menjadi langka, masker kain juga mengalami peningkatan dalam penjualannya. Karena masker kain menjadi pilihan lain bagi masyarakat untuk mencegah tertularnya virus COVID-19. Kita lihat ke slide berikutnya. Di sini ada solusi yang ditawarkan produk atau jasa. Jadi dengan begitu kami mencari cara agar masyarakat dapat menggunakan masker guna mencegah penularan virus COVID-19. Kami menawarkan masker medis dan juga masker kain dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Kami menawarkan 2 jenis masker yang berbeda agar masyarakat dapat memiliki pilihan untuk menggunakan masker yang cocok dengan mereka. Kami yakin bisnis masker ini sangat menjanjikan, terutama saat situasi pandemi seperti ini. Karena masyarakat mencari baik masker medis maupun masker kain untuk mencegah tertular COVID-19. Terus ada value proposition. Masker kami memiliki banyak motif yang menarik dan keren. Motif yang menarik dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk kami. Selain memperhatikan motif yang beragam, kami juga memilih bahan yang berkualitas. Terus ini ada functional benefit dan emotional benefit. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi bisa dilihat di sini ada produk dari usaha bisnis saya. Di sini ada masker kain dan masker medis. Jadi masker kain, keunggulan dari produk ini adalah penggunaan bahan dalam pembuatan masker kain tentunya dengan bahan yang berkualitas namun tetap memiliki harga yang terjangkau di tengah permintaan produk yang sangat diminati masyarakat. Memilih motif atau corak pada masker yang sedang diminati masyarakat seperti memilih warna pastel dan desain yang simple. Terus ada masker medis. Masker medis kami cukup teliti untuk bekerja sama dengan salah satu produsen yang cukup kompeten. Karakteristik masker medis ini memiliki triple yang sudah menjadi standar kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita lihat ke slide berikutnya. Di sini ada input, proses, output, dan outcome. Inputnya untuk mengembangkan kualitas produk yang berkualitas. Terus masyarakat lebih sadar bahwa kesehatan warga Indonesia sangat penting untuk dijaga. Terus agar bisa meminimalisir wabah COVID-19. Prosesnya menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari COVID-19. Terus
style fashion masa kini namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Beragam alat medis seperti berupa masker dengan manfaat dan fungsi yang sama. Terus masker lebih diterapkan dan dianjurkan di seluruh Nusantara untuk menerapkan program protokol kesehatan yang ada. Output, masyarakat Indonesia lebih terbuka bahwa kesehatan Indonesia lebih harus terjangkau dan berkualitas di semua kalangan agar dapat memenuhi anjuran protokol kesehatan. Terus variasi berbagai jenis masker Indonesia lebih diperhatikan, menguatkan kesehatan dan tren fashion masa kini, kesehatan warga Indonesia akan jadi lebih baik. Terus outcome-nya terciptanya peluang di bidang wirausaha dan terjaga kesehatan masyarakat. Terus menambah ekosistem usaha di bidang kesehatan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada target customer dari usaha bisnis saya. Bisa dilihat di sini di grafiknya, orang tua 25%, remaja 30%, konten kreator 20%, dan tenaga medis 15%. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini ada kompetisi dan posisi pesaing dari usaha bisnis saya. Jadi pesaing langsung dari bisnis usaha saya yaitu Sensi Converse Mask, Fitcare KN95 Fitcare KN95, terus Softies 3D Surgical Mask KM94, terus Pokana KN95 Earlobe. Terus pesaing tidak langsung kami adalah SOS Masker Surgical Earlobe, terus Wingscare Masker Protector, terus SPC Masker Medis Triple. Bisa dilihat juga di sini ada lokasi dari bisnis saya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini ada sumber pendapatan dari usaha bisnis saya. Jadi sumber pendapatan yang pertama ada 30.000, sumber pendapatan yang kedua ada 750.000, dan sumber pendapatan ketiga ada 9 juta. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada strategi dari usaha bisnis saya. Di fase yang pertama ada soft launching, terus membuka toko di kosan, memiliki tim berjumlah 4 orang. Di fase yang kedua ada grand launching, membuat promosi di sosmed dan door to door, terus bekerjasama dengan e-commerce, terus membuat layanan pesan antar online. Fase yang ketiga melakukan perencanaan stok barang yang diperlukan, terus manajemen usaha agar dapat dilakukan secara lebih efisien dan bisa mencapai target penjualan. Terus membuat perencanaan jangka panjang. Di fase yang keempat, merancang dan membangun toko untuk go publish, terus menambah inovasi menu baru. Terus fase yang kelima ada mulai mengupdate toko, perencanaan waralaba, melakukan endorsement, merancang dan membangun PT dan stockholder. Dan yang terakhir di fase yang keenam membuka cabang di daerah Jabodetabek, terus memulai public offering. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada proyeksi keuangan dari usaha bisnis saya. Peralatan dan bahan produksi. Bisa dilihat sini ada peralatan dan bahan produksi. Peralatannya ada benang, gunting, biaya jasa jahit, sepatu kail katun Jepang motif, terus kaun katun polos, karet kain, kursi, biaya modal investasi. Jadi harga pokok penjualan adalah harga yang sudah ditetapkan oleh penjual untuk mencegah terjadinya kerugian. Di modal awalnya adalah 170.000 sampai memproduksi kurang lebih 40 masker. Jadi 170.000 dibagi 40 sedangkan 425.000 dibulatkan menjadi 4.500. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Jadi sekiranya dari saya untuk mempresentasikan usaha dari bisnis saya. Maaf jika ada salah kata. Selamat siang.